Mari kita mulai dengan dasar-dasar Bitcoin. Sejarah Bitcoin dimulai dengan seseorang yang misterius bernama Satoshi Nakamoto. Pada bulan Oktober 2008, di sebuah milis rahasia yang disebut milis Cypherpunk, seorang peserta anonim menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto mengumumkan publikasi sebuah makalah dan mengatakan, "Saya pikir saya telah menyelesaikan sebuah masalah dalam ilmu komputer. Saya telah menemukan cara untuk membuat sistem uang elektronik yang langsung antar orang, peer-to-peer seperti yang kita gunakan dalam istilah ilmu komputer. Dalam sistem uang elektronik ini, saya telah menulis sebuah white paper dan saya telah mengimplementasikannya dalam perangkat lunak." Dan pada hari itu juga, Satoshi Nakamoto menerbitkan white paper tersebut. Anda bisa mengunduhnya secara online, tersedia di bitcoin.org. Anda bisa mencarinya, white paper Satoshi Nakamoto, atau white paper Bitcoin. Dalam 9 halaman, Satoshi Nakamoto menjelaskan secara detail dan memprediksi banyak hal yang terjadi dalam 7 tahun berikutnya. Apa itu Bitcoin, apa yang bisa menjadi Bitcoin, dan bagaimana cara kerjanya. Satoshi Nakamoto kemudian menerbitkan perangkat lunak dan mengundang orang untuk berpartisipasi dalam menjalankan jaringan. Dan inilah petunjuk pertama tentang bagaimana Bitcoin bekerja. Jadi, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah perangkat lunak, sebuah aplikasi, di antara hal lainnya. Anda mengunduh aplikasi ini dan menjalankannya di komputer Anda. Anda bisa menjalankannya di laptop atau di desktop, lebih baik di komputer yang terhubung secara permanen ke internet. Jika Anda menjalankan program ini, itu terhubung ke internet dan menemukan orang lain yang menjalankan program ini. Anda tidak tahu siapa orang-orang ini. Ini tidak terhubung ke orang-orang tertentu, melainkan membuat jaringan acak, yang kita sebut sebagai jaringan peer-to-peer, di mana setiap peserta dalam sistem ini sama. Tidak ada komputer khusus. Mereka semua hanya saling berbicara. Ini menciptakan apa yang dalam istilah jaringan kita sebut sebagai kerumunan. Jadi begini, setelah online, tiba-tiba mencari dan terhubung ke berbagai komputer lain yang menjalankan software perangkat lunak Bitcoin. Dan bareng-bareng mereka bikin jaringan buat tuker-tukeran sama ngebagi-bagiin transaksi. Transaksi-transaksi ini dienkripsi dalam format digital. Untuk transfer nilai antara peserta, isinya informasi tentang transfer nilai dan otorisasi, atau informasi tentang nyalip duit dan tanda tangan resmi. Dienkripsi itu seperti bikin pesan rahasia yang cuma bisa dibaca sama orang yang punya kunci. Jadi, kalau kita kirim pesan pakai enkripsi tanpa kunci yang benar, orang lain nggak bisa baca pesannya. Jadi, pesannya aman dari mata-mata yang nggak diinginkan. Tidak ada yang mengendalikan jaringan ini. Dan ini adalah konsep penting. Kamu bisa menjalankan salah satu dari komputer-komputer ini. Ketika kamu menjalankan salah satu aplikasi ini, tidak ada yang mengontrol jaringan ini. Ketika kamu berinteraksi langsung antara sistem-sistem ini, kamu terhubung ke orang lain yang juga berbicara soal Bitcoin. Dan kamu juga menjalankan salah satu aplikasi ini. Dan ke komputer-komputer lain kamu berbicara soal Bitcoin. Tapi tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang bertanggung jawab. Sama seperti ketika kamu menjalankan komputer yang berbicara dan berkomunikasi dengan komputer-komputer lainnya di internet. Tidak ada yang mengendalikan. Jaringan ini dimulai pada tanggal 3 Januari 2009. Pada hari itu, dan dunia berubah, lahirnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah uang, dalam sejarah soal kepercayaan, dalam sejarah institusi, dalam sejarah umat manusia, sebuah sistem yang benar-benar independen dari otoritas, benar-benar independen dari institusi. Sebuah sistem yang mengembangkan trust atau kepercayaan sebagai hasil dari kolaborasi, komunikasi, dan komputasi melalui kriptografi. Komputasi melalui kriptografi itu seperti ngejaga rahasia di dunia digital. Jadi, misalnya, di Bitcoin, kriptografi dipakai buat ngamankan transaksi biar aman dari kecurangan. Pokoknya, kriptografi ini, kuncinya biar data-data penting dijamin aman dan valid. Jadi, sistemnya bisa dipercaya. Jadi gini, yang namanya Bitcoin,
Ini sistem yang bikin kita bisa tuker-tukeran dan kirim-kirimin uang. Nah, Bitcoin itu aplikasinya. Itu adalah program yang kita jalankan di komputer dan HP kita. Programnya bisa ngobrol sama komputer atau HP lain yang juga punya program Bitcoin. Jadi, Bitcoin itu nama jaringannya yang dijalankan sama banyak komputer. Sekitar puluhan ribu di seluruh dunia. Di mana ada komputer-komputer dan internet. Ada juga yang di jaringan cuma dengerin aja, tanpa ikutan aktif. Jaringan Bitcoin, sama semua ini adalah infrastruktur yang dipakai buat bikin dan kirim nilai dalam bentuk transaksi pakai mata uang baru, yaitu Bitcoin. Mata uang Bitcoin itu beda dari uang lain yang pernah ada. Pertama, sebagai uang, nggak ada fisiknya, cuma ada di dunia maya. Ini seperti akhir dari evolusi uang yang dari dulu udah kita lihat. Dulu kan uangnya mulai dari barang-barang yang nyata, seperti kambing, pisang, atau nanas. Tapi uang seperti itu nggak praktis, bisa dimakan, busuk, atau hilang aja. Jadi gini, barang-barang seperti itu nggak bagus jadi uang karena hanya barangnya sendiri yang bernilai. Dari situ, kita mulai pakai emas, logam mulia, dan koin yang distempel. Nah, ini udah lebih bagus jadi uang karena nggak bisa dimakan. Mereka nggak bisa mati atau busuk, dan mereka nggak melambangkan nilai itu sendiri. Mereka bukan nilai. Dan ini konsep menarik, uang itu sendiri bukanlah sesuatu yang bernilai. Uang itu sendiri adalah sesuatu yang kamu tukar dengan barang yang bernilai. Alasan pisang bukan uang yang bagus adalah karena pisang adalah nilai yang kamu cari. Uang itu sendiri adalah sesuatu yang gak punya nilai yang kamu tukar dengan pisang. Itu cuma simbol dan abstraksi yang merepresentasikan sesuatu yang bisa dibawa. Yang besok bisa aku kasih ke seseorang dan mungkin mereka akan kasih aku pisang. Janji nilai di masa depan itu adalah inti dari uang. Jadi, inti dari uang itu sendiri adalah kemampuan untuk punya token abstrak yang gak bisa diubah. Gak bisa dipalsukan, abadi, menjaga nilainya, dan merepresentasikan janji pertukaran nilai di masa depan. Dan seiring dengan waktu, ini fisiknya semakin berkurang dan semakin abstrak. Kenapa? Karena orang gak suka perubahan. Dan kalau kamu bilang ke seseorang, aku gak akan kasih kamu pisang untuk kerjaan yang kamu lakuin. Aku akan kasih kamu koin emas yang mengkilap, tapi jangan khawatir, kamu bisa pakai ini buat dapetin pisang. Mereka lihat kamu, dan mereka bilang, tapi buat kerjaan yang aku lakuin aku selalu dapet pisang. Aku lebih suka punya pisang, bukan benda kuning ini. 100 tahun kemudian, baru sekarang mereka percaya bahwa benda kuning itu bernilai. Dan kemudian kamu bilang ke mereka, sekarang gak pakai benda kuning itu lagi. Aku akan kasih kamu selembar kertas. Tapi jangan khawatir, kamu masih bisa ubah ini jadi pisang. Dan kebanyakan orang bilang, aku gak pikir itu uang yang benar. Aku mau benda kuningnya. Dan dunia terus berputar. Dan akhirnya kita berubah dan kita bilang, tahu apa? Sekarang kamu gak akan dapetin selembar kertas juga. Kamu gak akan dapet koin, mata uang digital. Tapi kamu bakal hanya lihat angka di halaman atau situs web. Dan itu merepresentasikan jumlah yang kamu punya di bank. Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa pakai itu buat beli makanan, produk, dan jasa. Itu benar-benar uang. Kamu nggak bisa pegang. Kamu nggak bisa lihat. Itu cuma angka. Dan akhirnya, kita sampai ke Bitcoin.